perekrutan anggota KPPS untuk di Kabupaten Sorong. Kami pimpinan di Partai Nasdem Distrik Mayau pimpinan seharusnya itu kan diketahui. Kenapa bisa sampai tidak ketahuan? Ini yang kami sangat sayangkan. Itu pimpinan. Orang itu apa dia seorang caleg yang namanya jelas masuk ke KPU itu. Terus yang otomatis juga seorang caleg itu berarti Bawaslu juga mengetahui tentang keberadaannya. Nah kemudian Bawaslu gimana sama Bawaslu juga. Jadi memang ini ya kalau proses sih bukan blunder tapi ini sebenarnya jelas gitu. Karena namanya saja sudah jelas terdaftar di KPU kalau dia jadi anggota dewan. Kalau sampai tidak terdeteksi kan ini guyonan saja. Lalu itu yang saya pertanyakan dalam hal ini apakah kita bisa mempercayai hasilnya terkait dengan netralitasnya maksudnya. Nah kalau memang itu kita anggap bisa, kita percaya terhadap hasilnya, ya monggo. Jadi saya hanya sekedar seperti itu saja. Kira-kira itu hasilnya apa kita percaya tentang netralitasnya. Sudah kita disurati dan sudah kita menjawab. Itu proses selanjutnya menunggu dan sedang dilakukan oleh teman-teman dari Bawaslu. Terus terang Pak, begitu surat itu masuk di kami di KPU, kami penasaran sekali. Cuman hal ini sudah terjadi. Tadi ada 520 TPS di Kabupaten Sorong dikali dengan 7, 3.640 yang kita rekrut. Nah, di situ juga dari proses ke proses itu ada yang namanya tanggapan masyarakat. Ini saya pikir hal ini bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya menjadi bagian daripada kita, ini menjadi bagian kita semua untuk mengoreksi setiap badan ad hoc yang kita rekrut. Itulah yang ada yang namanya tanggapan dan masukan dari masyarakat. Perekrutan KPPS kemarin sampai memang kita salah paham juga dengan Bawaslu. Jangankan di AIMAS ini Pak, di daerah pinggiran yang DPT-nya cuma berapa saja, itu yang 30, ada yang sampai 50. Betapa sulitnya kita cari KPPS itu. Dan kita berhati-hati betul tidak menghalalkan yang ada nama di dalam simbol atau jadi ketua urusan parpol itu. Kita berhati-hati betul. Jangankan yang nama di dalam simbol, yang tidak sekolah pun kita koordinasi dengan Bawaslu. Bawaslu menyampaikan cari yang punya ijazah dulu, baru kalau memang sudah tidak bisa, baru lihat situasi di situ. Inilah bentuk dan wujud daripada kehati-hatiannya kita. Kembali lagi saya sampaikan, ada 520 TPS di Kabupaten Sorong. Satu TPS isinya 7. Jumlah yang direkrut adalah 3.460. Jadi di situ mungkin ada satu yang memang ya lolos. Saya pikir ini akan masuk dalam kejadian khusus dan dicatat. Semoga hal ini tidak terjadi di pilkada. Dan saya minta supaya hal ini menjadi evaluasi buat kita. Apabila besok ada perekrutan badan ad hoc, mari sama-sama kita berpartisipasi untuk memberikan masukan dan tanggapan kepada kami di KPU supaya proses ini clear tanpa terjadi kepentingan-kepentingan ataupun pengurus parpol yang masuk di dalam. Mungkin begitu Pak. Langsung ditindaklanjuti langsung dengan Bawaslu terkait temuan ini. Jadi proses rekrutmen itu murni dari PPS yang ada tahapan-tahapannya. Salah satunya syarat menjadi KPPS adalah tidak terlibat di partai politik, dan itu ada surat pernyataan bahwa tidak terlibat sebagai pengurus partai politik dan lain-lain. Itu ditandatangani Bang Natri. Artinya proses rekrutmen dengan 3.640 dalam 10 hari itu
ketika terjadi hal-hal seperti itu, kami menyadari bahwa itu memang di luar jangkauan kami. Tapi yang jelas kita akan melakukan sebuah langkah-langkah. Salah satunya akan kita cek PPS bagaimana rekrutmennya. Yang kemudian kalau ini memang benar, berarti kan ada upaya-upaya saluran hukum, kanalnya, silahkan lakukan itu. Tapi proses ini kan bukan proses terkait dengan aduan-aduan seperti itu. Jadi silakan proses ini rekap ini jalan. Terus Bapak Ibu kalau keberatan dan menemukan sebuah pelanggaran-pelanggaran, silakan disertai bukti dan lain sebagainya ke Bawaslu. Kira-kira seperti itu. Jadi proses ini kan tidak akan menggugurkan semua rekap di sini, kan gitu. Karena sesuatu yang berbeda. Karena proses rekrutmen itu selain pengumuman hasil dokumen juga ada tanggapan dari masyarakat yang dilakukan secara terbuka dan semua proses sudah kita lakukan. Ternyata 363.640 itu ada satu, kan begitu nih, 3.640 ada satu yang ternyata tidak terjadi oleh kami dengan waktu 10 hari itu, dan proses rekrutmen itu adalah di PPS di tingkat kelurahan dengan pengecek sipol dan sebagainya. Kita pastikan waktu itu aman, silakan tanda tangani surat pernyataan dan lain sebagainya. Kami juga monitoring ke PPD, ke PPS lewat PPD. Nah, ternyata di endingnya ini sudah saat selesai hampir mau rekap di sini, saya baru mendapatkan beberapa broadcast dari WA gitu. Dan ini nanti segera kita akan lakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan main. Nah, pertanyaannya ini kan saya sampaikan ke Bapak penanya. Silakan cari saluran-saluran untuk menyelesaikan itu tanpa harus mengganggu proses ini, kan begitu nih. Ya, kira-kira masuk sebagai DCS. Namun di KPPS 7 bukan hanya dia seorang. Di TPS 7 tersebut ada saksi partai yang lain, ada pengawas TPS, dan kami bisa sampaikan bahwa tidak usah ragu, hasil yang terjadi atau hasil yang diperoleh dalam pemungutan suara di TPS 7 Mamaluit itu terpengaruh karena ketuanya merupakan seorang anggota partai politik. Begitu ya? Ini yang pleno ini sudah nanti begitu sampai di situ kita lihat sama-sama. Ini cuma khusus AIMAS, kami perlu sampaikan juga bahwa Bawaslu sudah menyiapkan beberapa karton C hasil salinan biar beda dengan distrik yang lain. Karena nanti setiap ada selisih kita akan cross check langsung dengan C hasil salinan yang kami bawa dari pengawas tingkat distrik. Intinya adalah jangan karena semata-mata hal tersebut kemudian teman-teman saksi langsung menyimpulkan bahwa seorang KPPS yang perekrutannya sudah tidak sesuai pedoman teknis ini otomatis berpengaruh atau mempengaruhi hasil seperti itu. Hasil itu yang kita perlukan sekarang. Kalau memang dia berbeda dan lain-lain, nanti kita perbaiki. Mungkin itu dari Bawaslu. Kita harus panggil lagi untuk kemudian akan klarifikasi dan kita keterangan berkaitan dengan sebagai anggota KPPS, dalam hal ini ketua KPPS di TPS 7 Mamaluit. Sebenarnya jauh sebelumnya itu memang sudah disampaikan, tetapi kami ini tidak bisa mendengar sesuatu yang hanya disampaikan tanpa ada bukti. Tetapi kemudian Partai Gerindra mengajukan foto ya,
foto beliau, mengirim ke kita, kemudian mengirimkan DTS, daftar DTS yang bersangkutan, nama lengkap, sehingga itu kemudian menjadi atensi kita. Kemudian ditambah lagi dengan kemarin dari Partai Nasdem secara langsung melapor di kantor, dan saya perlu menyampaikan bahwa kami sudah mengundang yang bersangkutan. Kami juga sudah menyurat ke KPU dan KPU sudah memberikan nama-nama itu, anggota KPP, seluruh anggota KPP yang ada di TPS itu dipanggil, dan pemanggilan itu sudah kami lakukan. Nanti tinggal kami periksa yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga partai politik peserta pemilu mengetahui, ini saya sampaikan di sini saja. Kasus yang di TPS 5 itu kami sudah mengklarifikasi, kami sudah memintai keterangan semua, kemudian sudah kami ambil keterangan tambahan. Mungkin besok itu kami akan gelar rapat dan akan melakukan pelimpahan ke penyidik sentra Gakumdu untuk kemudian akan dilakukan sidik berkaitan dengan kasus yang terjadi di TPS 5 Maria Pantai. Itu perkembangan yang mungkin saya perlu sampaikan di sini. Jangan sampai teman-teman partai politik menganggap bahwa ini Bawaslu diam-diam saja, tidak apa-apa. Kita sementara ada kerja. Jadi saya terima kasih